Fokusnya nggak ada. Ya. Ya, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi faddalana bi syariatil islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumin ma'lum wa ba'du. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ta'lim kita tentang fikih 4 mazhab, lanjutan sebagai penutup dari penjelasan azan dan iqamah yang terkait dengan standar imam. Sebelum kita mulai, mari kita mengambil barokah di bulan Sya'ban, mengambil barokah di waktu subuh, mengambil barokah di bulan-bulan menuju masuk Ramadan, mendoakan saudara kita yang sakit diberikan kesehatan, saudara kita di Sumatera diberikan kekuatan, saudara kita di Palestina, semoga para pemimpin diberikan kekuatan iman, kekuatan hati untuk mengambil keputusan yang terbaik. Dan untuk jamaah dan pengurus masjid wa ala hadin niyah wa kullu niyatin salihah kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan awali dengan beberapa potongan-potongan kisah yang mungkin Bapak Ibu pernah alami dan juga saya alami. Yang pertama, ketika saya ikut jamaah sholat subuh, itu ustadznya terlambat, jadi ditunggu sampai ustadznya datang. Itu tahun 80-an itu. Ustadznya naik sepeda ya, pelan ditunggu. Karena nggak ada yang berani jadi imam. Apalagi di daerah saya pakai kunut. Nggak semua bisa hafal doa kunut. Tapi kalau ributnya kuat, kenceng. Tapi suruh hafal enggak. Ditunggu, ustadznya sudah sepuh juga, datang dia parkir sepeda, pelan-pelan ditunggu. Karena memang nggak ada yang berani jadi imam. Kalau khotib apalagi itu. Makanya kalau beberapa tempat itu kalau udah ustadznya nggak datang, oh bingung itu. Siapa yang ganti kan begitu. Yang kedua, muncul anak muda dari pesantren, pakai celana, nggak dikasih, wah ini nggak benar ini, imamnya harus yang pakai jubah dan sebagainya. Terus kemudian, oh ini belum nikah ini, yang udah nikah yang lebih sah. Sebenarnya bagaimana Rasulullah mendudukkan imam ini dan bagaimana sebenarnya standar para imam mazhab dalam menetapkan siapa yang berhak jadi imam. Ini sebagai ilmu bagi kita, juga harapan bagi yang sudah senior jadi imam. Kalau memang sudah tidak mampu ya jangan jadi imam. Karena imam ini juga repot. Karena dia biasa imam, tiba-tiba nggak pakai imam, dia pindah sholat biasanya. Apalagi dia sudah jadi imam tetap sholat Idul Fitri misalnya. Kebetulan imamnya yang baru, nah, pindah dia sholatnya di tempat lain. Nah, jadi mau kita pasang standar dulu bagaimana menjadi imam itu, dan persyaratannya seperti apa, dan apakah negara kita mengatur tentang imam. Ternyata diatur dalam edaran Dirjen Bimas Islam tahun 2017 tentang standar
orang yang harus menjadi imam. Yang jelas di situ tidak ada keterangan bahwa ketua DKM wajib jadi imam, nggak ada itu. Jadi supaya nanti setelah ini saya nggak layak jadi ketua DKM karena saya nggak bisa, di edaran Bimas nggak ada standar harus ketua DKM. Ya. Ini supaya nanti yang jadi ketua DKM nggak harus bisa imam ya. Kalaupun saya bilang nggak bisa, ya minimal imam sholat zuhur asar lah, kan aman itu, nggak ada suara-suaranya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, apa pengertian imam itu? Kullu man yaqtadi bihi wa yattabi'u fi khairin aw syarrin fahuwa imam. Setiap yang mengikuti dan mematuhinya dalam kebaikan dan kejahatan adalah imam. Berarti ketua panitia, imam. Ketua DKM, imam. Ketua partai, imam. Ketua perjalanan tur, imam. Ketua RT, ketua pembagian daging kurban, imam. Jadi imam itu secara definisi adalah kullu man yaqtadi bihi, yang diikuti. Berarti kalau public figure yang diikuti jadi contoh, imam juga itu, dalam kebaikan maupun dalam kejahatan. Jadi dalam ilmu fikih itu pengertian dasarnya dulu supaya dipahami bahwa yang diikuti itu adalah imam. Apa dasarnya? Ada di Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 73, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Nah, kalimatnya jelas ya, dengan perintah kami. Jadi kalau ibu berkata kepada suaminya, engkaulah imamku, betul itu, yang diikuti kan. Tapi Ustaz, suami saya ikuti saya, berarti ibu imamnya, kebalikan kan, berarti kan diikuti, yang dipatuhi secara bahasa. Artinya siapapun yang mengikuti dan mematuhinya dalam kejahatan ataupun kebaikan disebut dengan imam. Poinnya di situ. Kemudian wal imamatu naw'ani, kubra wa sughra. Ini yang nanti kalau mau dekat pemilu biasanya rame. Imam itu terbagi kepada dua. Ada imamatul kubra, ada kepemimpinan dalam lingkup yang besar. Apa itu? Riyasatun ammah fid din wad dunya, yang memimpin urusan agama dan dunia. Itulah pemimpin. Kalau di kita presiden, gubernur, bupati, dan wali kota, serta kepala desa. Karena camat nggak dipilih kan, ditunjuk kalau camat. Sedangkan imamatus sughra, imam kecil apa? Yang memimpin sholat berjamaah. Nah, itulah imam yang kecil. Nah, ini yang sering jadi penjelasan para kiai ulama itu. Kalau sakit, kalau kesurupan, dari ustadz, minta doa kan begitu, biar berkah, biar ini lain sebagainya. Begitu memilih pemimpin umat, yang dicari influencer, bukan ustadznya. Memimpin sholat saja, kalau kita tidak patuh, batal sholat kita. Apalagi kita tidak ikut kepada kepemimpinan yang lebih besar. Sehingga masalah kepemimpinan dalam fikih dan dalam hukum Islam itu masalah yang serius. Karena clear dia. Selain kepemimpinan sholat, itu namanya imamatun kubra. Nah, tinggal nanti bagaimana kita punya ilmu dan punya wawasan terkait dengan kepemimpinan itu. Itu yang penting. Tapi jelas kalau kepemimpinan yang besar itu riyasatun ammah fid din wad dunya. Kepemimpinan yang memimpin urusan agama dan dunia. Dan yang kedua, riyasatun dalam waktu yang kecil, memimpin sholat. Yang mau kita bahas ini, Bapak Ibu sekalian, adalah kepemimpinan yang kecil terkait dengan sholat.
Kalau kepemimpinan sholat ini sudah detail dan rigid, berarti kepemimpinan yang besar jauh lebih serius untuk dibahas dengan detail. Poinnya di situ. Cuman saya nggak tahu atau memang sudah tradisi kita, masalah imam ini luar biasa saklek. Masih muda, belum haji, belum rambutnya putih, belum ini repot sekali. Tapi ketika kepemimpinan selain sholat, siapa aja lah yang penting ngasih duit kan. Jadi kan nggak benar sebenarnya. Padahal masalah imam itu serius sekali milihnya. Saking seriusnya bisa saya 3 blok itu. Imam 1, imam 2, imam 3 kan begitu. Bahkan nggak mau diganti. Saya diganti kalau saya sudah meninggal dunia. Bisa begitu para imam itu. Lanjut. Kalau begitu, syarat sahnya imam berjamaah itu apa? Kita bahas. 1, al-islamu. Jelas ya, bahwa syarat pertama menjadi imam apa? Harus Islam. Kalau nggak Islam, ya nggak bisa. Kan mimpin sholat. Harus Islam. Yang kedua apa? Al-aqlu, berakal. Yang kedua apa? Berakal. Yang ketiga, ini yang jadi poin ini. Maka saya beri catatan. Yang ketiga, baligh atau dewasa. Dalam baligh laki-laki kan sudah mimpi ya. Kalau kata ulama fikih, kisaran 13 sampai 15 tahun itu sudah mimpi. Berarti sekitar kelas 2 SMP ya. Atau kelas 1 SMA. Mari kita lihat. Fala tasihhu imamatul mumayyiz indal jumhur. Mayoritas ulama selain mazhab Syafi'i, berarti Maliki, Hambali dan Hanafi, tidak sah jika yang menjadi imam bukan baligh. Apa dasarnya? Daliluhum ma ruwiyal athram an ibni Mas'ud wa ibni Abbas la ya'ummul ghulamu hatta yahtalima. Tidak boleh seorang anak atau mumayyiz menjadi imam kecuali setelah dia sudah baligh. Ini pendapat mayoritas ulama. Siapa yang membolehkan? Madhab Syafi'i. Kita lihat penjelasannya. Madhab Syafi'i mengatakan boleh imam itu masih kecil, belum baligh. Apa dasarnya? Kata Amr ibnu Salamah, anaknya ibnu Salamah dari Ummu Salamah, ammamtu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana ghulamun ibni 7 sinin. Aku pernah menjadi imam pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Amr bin Salamah, anak dari Abu Salamah, sedangkan umurku 7 tahun. Berarti 3 mazhab tidak sah menjadi imam kalau belum baligh. Mazhab Syafi'i mengatakan boleh. Bagaimana perinciannya? Mazhab Hanafi mutlak. Mau sholat fardu, mau sholat sunnah, tidak boleh. Mazhab Maliki dan Hambali di fardu saja. Berarti boleh masih muda sholat tarawih. Karena bukan sholat fardu. Begitu cara memahaminya. Tapi secara umum, tidak sah sholat dipimpin oleh imam yang belum baligh oleh mayoritas ulama, dengan perincian mazhab Hanafi mutlak sunnah dan fardu nggak boleh, mazhab Maliki Hambali pada sholat fardu yang mutlak, sholat sunnah masih dibolehkan. Mazhab Syafi'i mutlak boleh mau fardu atau sunnah, karena mazhab Syafi'i standarnya apa? Bacaannya bagus. Ini kalau nanti DKM-nya penganut mazhab Hanafi, nggak boleh anak-anak tahfiz ngapal. Ya betul, karena memang dasarnya ada. Dan ada hadisnya. Hadisnya ada. Dari Ibnu Mas'ud Abbas apa? Tidak boleh menjadi musuh sampai dia baligh.
Muncul temannya, ya itu kan sholat fardu, tarawih nggak apa-apalah, ajang latihan. Oh berarti mazhabnya Hanafi, Hambali dan Maliki. Datang jamaah satu lagi, boleh semua. Mazhab Syafi'i. Ada mazhab kelima, dia nggak ikut-ikutan karena dia tidak berjamaah. Nah itu nggak usah dibahas. Masalahnya yang nggak jamaah yang paling ribut biasanya. Yang jamaah mah oke-oke aja kan. Itu pengertian tentang sholat berjamaah. Itu yang ketiga. Islam berakal, tidak ada perdebatan, tapi untuk balik ada perbedaan. Yang keempat, az-zakuratul muhaqqaqah. Laki-lakinya tulen. Fala tasihhu imamatul mar'ati wal khunsa lirrijal. Maka tidak sah imamnya perempuan apalagi banci. Clear ya? Az-zakuratul muhaqqaqah. Sampai begitu tulisannya. Jadi memang sudah ada sejak dulu banci-banci itu. La fi fardin wala fi naflin. Jadi harus imam itu laki-laki, baik sholat sunnah maupun sholat fardu. Tapi, nah ada tapinya, mazhab Hambali dan Syafi'i membolehkan imam perempuan kalau jamaahnya perempuan. Apa kalimatnya? Inda Syafi'iyah wal Hanabilah tasihhu imamatil mar'ati lin nisa. Sehingga kalau ada khotib Idul Fitri perempuan, boleh kalau jamaahnya perempuan. Yang nggak boleh disiarkan langsung live, itu masalahnya kan? Disiarkan live, nah itu jadi problem. Nah, tapi kalau silahkan saja, karena memang di pesantren-pesantren putri biasa itu imamnya perempuan, tapi jamaahnya perempuan. Khotibnya perempuan, jamaahnya perempuan, nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah sekarang karena zaman viral, tahun 2 tahun yang lalu ya, silahkan hadiri khotib Idul Fitri dengan ustazah, kan jadi rame. Nah tadi klarifikasi, dia khusus perempuan, menjadi berbahaya karena dibuat live. Nah, jadi rame. Mazhab Syafi'i Hambali mengatakan boleh, ada hadisnya. Kita lihat kata Aisyah dari Ummu Salamah, annal mar'ata ta'ummun nisa. Itu dari Siti Aisyah. Yang kedua, itu hadis dari Qutni, Ummu Waraqah, bahwa Rasul azinalaha, Rasul mengizinkan kepada Ummu Waraqah untuk memimpin imam perempuan di rumahnya. Kan jelas itu. Ada hadisnya. Sehingga mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan imam perempuan boleh jika jamaahnya perempuan dan jika di tempat yang khusus. Di mana larangannya? Masuk TV, live, YouTube, pakai sound system, nah itu baru. Mana tahu ibu-ibu yang sekarang senangnya jalan-jalan kan, panjat gunung kemana-mana, imam aja nggak apa-apa, tapi grup perempuan kan, ada klubnya kan. Tapi mazhab Maliki menolak itu, mau perempuan sama perempuan nggak sah. Jadi kalau nggak ada laki-laki, ya udah sholat sendiri-sendiri aja. Makanya kan kita lihat dalam beberapa hadis mazhab Maliki, yang ke masjid siapa? Laki-laki kan? Yang perempuan tidak. Nah, itu yang dipahami sebagian sehingga saya nggak ke masjid. Tapi nanti kan ada hadis lain yang memberikan penjelasan. Dulu kenapa perempuan dilarang ke masjid? 1, menghindari fitnah. 2, bahaya. Nah kalau sekarang justru di rumah yang jadi fitnah. Ke masjid mending sholat. Kenapa? Karena di rumah dia nonton drama Korea, nggak sholat-sholat dia. Masjid. Yang kedua, dulu rumahnya luas, sekarang rumahnya sempit, sholat depannya sudah dapur. Apalagi rumahnya sangat-sangat sederhana kan, ya ke masjid lebih tenang. Kok bisa tahu Pak Ustadz? Ketika COVID kan kerasa itu. Betapa pentingnya rumah yang luas kan begitu kan. Mazhab Hanafi, kalau mazhab Maliki lebih kepada la tasihhu, tidak sah. Tapi mazhab Hanafi lebih tegas, haram hukumnya,
makruh mendekati haram jamaah perempuan. Coba kita lihat perbedaannya ya. Jadi ketika dikatakan la tasihu nggak sah, selesai. Disuruh ngulang. Tapi kalau ini nggak sah, berdosa kan gitu. Karena karohah tahrimiyah, makruh mendekati haram. Ustaz kok bisa berbeda sudut pandangnya? Karena hadisnya sama-sama kuat. Hanya mazhab Syafi'i Hambali kalau sesama perempuan. Sedangkan mazhab Maliki Hanafi memahaminya secara umum karena Rasul tidak pernah mengizinkan ada jamaah dalam bentuk imamnya perempuan, harus laki. Tuh. Jadi poin keempat, masalah laki-laki mutlak ya. Gimana Ustadz kalau imamnya gagah gemulai? Ya kalau pakai hadis ini nggak masuk lah. Harus betul-betul yang laki-laki tulen, az-zakuratul muhaqqaqah. Karena yang kelima, nah ini menarik. Imam itu harus suci dari hadas dan khobas. Apa itu hadas? Kalau hadas itu yang membatalkan sholat kita, tapi tidak ada bekasnya, buang angin, ya, sentuhan itu hadas ya. Kalau khobas itu apa? Ada kotoran atau najis. Sekarang kita lihat, bolehkah imam itu memimpin sholat kalau dia terkena hadas atau najis? Mayoritas ulama selain mazhab Maliki sepakat, mau lupa, sengaja atau tidak sengaja, tidak sah sholatnya. Sehingga kalau dia sudah habis sholat, oh ternyata najis atau hadas, ulangi sholat. Tapi mazhab Maliki berbeda. Kalau dia sengaja sadar hadas, batal sholatnya, meskipun dia lupa. Nah, tapi kalau dia nggak tahu, dan memang betul-betul nggak tahu, habis sholat baru tadi batal najis, nggak perlu diulangi sholatnya. Nah, itu mazhab Maliki. Jadi kalau dia jadi imam nih, ternyata habis sholat batal gitu ya, maka imamnya menjadi tidak sah, ngulang semua. Tapi kalau dia tidak sengaja, habis sholat dikasih tahu, Pak di situ ada kotoran, udah selesai sholatnya, mazhab Maliki Pak udah selesai, karena kan tidak tahu. Nah ini kan untuk menunjukkan apa para ulama itu sangat hati-hati untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah sholat gitu. Nah kalau kita kan masih levelnya level dasar, yang penting sholat kan gitu. Nanti pelan-pelan naik dasarnya. Dari yang penting sholat baru sempurna atau tidak sholat. Yang keenam, nah ini baru masuk, ihsanul qiraati wal arkan, ay yuhsinul imamu qiraata ma la tashihu sholatu illa bihi. Apa artinya? Syarat yang keenam agar sah sholat berjamaah itu bahwa bacaan imam itu fasih untuk bacaan yang wajib dalam sholat. Berarti bacaan Fatihahnya harus fasih. Berarti kalau bukan Fatihah nggak ada masalah. Yang fasih bacaan Al-Fatihahnya. Wa an yakuma bil arkan, dan memenuhi rukun-rukunnya. Jadi kalau tidak fasih baca Al-Fatihahnya, pingin jadi imam, kapan bisa supaya tidak ditolak sahnya? Imam sholat zuhur dan asar, kan nggak ada bacaannya kan? Saya Pak Ustadz nggak fasih baca takbir, kalau itu bukan nggak bisa imam, itu berarti bermasalah suaranya, tinggal diobati aja. Yang ketujuh, kaunuhu ghairu ma'mumin fala yasihul iqtida'u bi ma'mumin bi ghairih. Ini menarik, tidak dalam keadaan makmum. Jadi misalnya begini, dia sholat, dia bukan makmum, sudah ya, sholat sendiri, jadikan imam. Nah itu bisa. Jadi dia bukan statusnya sebagai makmum yang diikuti orang lain, kecuali dia makmumnya karena masbuk. Jadi setelah imamnya selesai, dia baru menjadi ini. Tapi kalau tiba-tiba dia menjadi imam, langsung statusnya makmum karena ikut udah terputus, itu tidak bisa, kan masbuk ya.
Mari kita lihat. Kata mazhab Hanafi Maliki, tidak boleh ada imam setelah imamnya salam. Nah, ini misalnya begini ya. Kita datang sholat nih, udah selesai sholat subuh. Sudah kan? Kan ada orang sering buat imam ya. Imam kedua ya. Tapi nggak bersambung. Kata mazhab Hanafi dan Maliki, nggak sah. Kenapa? Karena udah selesai imamnya, ya sholat sendiri aja. Tapi kata mazhab Syafi'i Hambali, bahkan itu lebih baik. Nah, bisa kelihatan ya. Misalnya, datang sholat subuh, imam udah salam, terputus ini. Maka, biasanya buat jemaah kedua kan? Kata mazhab Hanafi dan Maliki, tidak ada. Udah sholat-sholat sendiri aja. Karena imamnya sudah selesai. Tapi, kata mazhab Syafi'i Hambali, justru boleh. Kenapa? Bahkan itu lebih baik. Kenapa? Karena dia dapat pahala berjamaah. Mana tahu apa ibu jalan-jalan ke mazhab Hanafi dengan Maliki di Turki, di daerah Mesir dan sebagainya, jangan heran kenapa nggak berjamaah kan gitu. Tiba-tiba kita jamaah, kata orang Arabnya, "Ajalah ya juz, ya juz." Oh, kenapa nggak boleh kan gitu? Karena dia menggunakan mazhab Hanafi dan Maliki, tidak ada jamaah setelah imam sahnya menjadi imam. Nah, berarti kalau kita di Mekah nggak ada jamaah lagi, udah sholat sendiri aja. Karena kan di Mekah mazhab Maliki. Tapi mazhab Syafi'i Hambali justru boleh, bahkan aula, bahkan lebih baik karena dapat pahala berjamaah. Tapi siapa yang boleh jadi imam itu? Kalau makmumnya nyambung imam. Misalnya imam datang udah 1 rakaat, masbuk kan, masih dapat kan? Nah, itu bisa menjadi imam selanjutnya. Jadi sambung menyambung, tidak terputus dengan imam sebelumnya. Ini supaya nanti mana tahu yang suka naik kereta api, yang ikut suka traveling, ada orang kan? Ada orang itu yang kekeh dia. Ayo Pak, jamaah Pak. Kadang ngajak dia kan? Oh saya enggak, saya sendiri aja. Nah, kadang ada ngomel, nggak mau jamaah dikasih pahala banyak, nggak mau ngomel-ngomel dia. Berarti dia nggak paham. Karena tidak ada jamaah setelah jamaah yang selesai. Nah, inilah kenapa fikih 4 mazhab itu penting kita pelajari, supaya kita ketika melihat orang fenomena tidak langsung memvonis, oh memang ada ininya gitu. Nggak sembarangan, itu dikasih pahala banyak nggak mau gitu. Kan pahala 27 lebih banyak, ya begitu. Tapi kalau imamnya nyambung, makmumnya misalnya nyambung nih, dapat, maka jadi imam. Terus belakangnya nyambung, seterusnya boleh. Yang penting apa? Hubungannya nyambung antara makmum dan imam sebelum. Bagaimana standarnya? Kalau mazhab Hanafi kan takbiratul ihram, itu udah dihitung 1 rakaat. Kalau mazhab Syafi'i, rukuk kan? 1 rukuk itu udah dihitung dapat. Bagaimana kalau dia makmumnya hanya dapat tahiyat akhir? Itu nggak dapat, nggak bisa diikuti ya. Karena nggak dapat berjamaah itu. Nggak dapat hukum berjamaah, tapi dapat pahala berjamaah. Beda antara hukum berarti standarnya sampai rukuk kan? Dapat rakaatnya, sementara itu hanya dapat pahala berjamaahnya saja. Maka kalau kita menggunakan mazhab Maliki dan Hanafi, lihat dulu dia masbuk yang mana, tinggal salam doang kan gitu. Tapi karena kita kebanyakan mazhab Syafi'i dan Hambali di Indonesia, ya berarti ikut nggak apa-apa. Aula malah lebih baik. Yang ke-8, as-salamatu minal a'dzar. Apa itu? Bahwa imamnya selamat dari udzur syar'i. Contohnya apa? Ar-ri'afud daim, mimisan, keluar darah, nggak berhenti-berhenti. Berarti kalau selain mimisan apa? Pilek, keluar terus kan? Ngocor aja. Nah, itu kalau bisa jangan jadi imam. Yang kedua, infilatur rih. Perutnya bunyi aja, krok. Nah, jangan jadi imam. Kemudian salasal baul. Apa salasal baul? Anyangan, beser, mau kamar mandi aja. Tapi itu menurut mazhab Hanafi dan Hambali. Mazhab Maliki hanya makruh saja. Mazhab Syafi'i sah. Yang penting dipastikan ketika dia imam memang tidak buang angin, hanya bunyi-bunyi perutnya aja. Ketika dia beser itu dipastikan tidak ada yang menetes.
Biasanya mazhab Syafi'i ini argumentasinya mungkin tidak ada imam yang lain, itu aja sih. Kalau di kampung kamu biasanya bukan karena mazhab Syafi'i, imamnya nggak mau diganti emang. Saya yang diganti kalau sudah meninggal dunia. Kalau di kampung imamnya senioritas biasanya. Yang kesembilan, ini menarik. An yakunal imam sahihul lisan. Lisannya apa? Tidak cadel ya. Hurufnya clear. Tidak alsak. Apa tuh alsak? Misalnya ro jadi ghain. Sin jadi tha. A'udzubillahi minasyaitonir syaiton. Itu dianjurkan begitu. Terus kemudian tidak berbalik-balik. Muncul pertanyaan, Ustaz, bagaimana huruf ro? Ro sama ra biasanya kan? Sebagian mengatakan boleh karena itu tidak masuk al-thaq, tidak masuk kategori cadel. Itu masuk dialek huruf ro dengan ra. Tapi kalau qaf jadi ghain, itu nggak boleh. Orang-orang Saudi biasanya kalau ngomong itu qaf jadi ghain. Judulnya lagu Magadir itu kan Maqadir aslinya itu. Terus kalimat gamis itu kan aslinya komis. Cuman karena qaf jadi ghain jadi gamis. Jadi Bapak Ibu, gamis itu bahasa Arab. Dari kata-kata komisun. Orang Arab ngomongnya apa? Gamisun. Jadi gamis. Orang Mesir, qafnya jadi alif. Komisun dia bilang apa? Amisun. Jadi amis kalau di Mesir itu. Kalau di Arab, gamis. Orang yang begini, nggak sah jadi imam. Karena hurufnya berubah. Dan kata mazhab Hanafi, hurufnya ketimpa-timpa, tam-tam namanya. Fa, pokoknya nyampur-nyampur suaranya. Kalau mazhab Hanafi berarti yang, mohon maaf ini ya, yang mengucapkan al-fatihah ya, itu nggak masuk itu. Mazhab Hanafi tapi ya, karena hurufnya apa? Bertimpa, tam-tam namanya. Yukarrirul fa-nya berulang, qafnya berulang. Tapi itu menurut mazhab Hanafi. Supaya jangan salah ini. Ammal jumhur ghairul Hanafiyah sah. Wa qala al-jumhur ghairul Hanafiyah tasihhu imamatut tamtami wal fa'fa'i walau li ghairil mumathil ma'al karahah. Sah tapi jatuhnya makruh. Kenapa? Kenapa nggak cari yang lain kan begitu? Jadi supaya nanti nggak boleh itu, dia kan nggak bisa bilang al-fatihah pakai pa, pakai ra. Mazhab Hanafi iya, tapi selain mazhab Hanafi dibolehkan. Nah itulah kenapa, mohon maaf, beberapa masjid bagi saya sudah bagus. Tidak selamanya Ustadz khotib Jumat itu bacaannya bagus. Maka harus sediakan imam yang bagus. Syukur-syukur dapat khotibnya, bacaannya juga bagus. Ada sebagian dia khotib memang mampu, tapi ketika imam dia serahkan. Jadi kalau misalnya imam rawatib ya, yang ada sudah, jangan nanti ustadznya nyuruh, Abdul nanti pas maju, baru nanti kok nggak enak bacaannya kan begitu kan. Kalau nggak disuruh tuh berarti ustadznya atau kiainya merasa, bacaan saya tidak sebagus imam rawatib. Nomor 10. Nah, kalau ini baru perdebatan panjang. Antakuna sholatul imam sahihatun fil mazhabil ma'mum. Kata mazhab Hanafi dan Syafi'i, imamnya harus satu mazhab dengan makmumnya. Kalau enggak berarti enggak sah. Tapi kata mazhab Maliki dan Hambali tidak perlu. Mazhab Maliki Hambali apa? Maka nasyartan fi sihhatis shalah fal ibrah fihi bi madhabil imami faqat. Nah, tapi kalau Maliki Hambali enggak. Yang penting kalau udah sah salatnya, sah jadi imam. Tapi mazhab Hanafi Syafi'i harus apa? Sesuai dengan mazhab. Makanya sebagian masyarakat ada yang kalau imamnya enggak qunut, dia ulangi salatnya. Memang ada dasarnya. Tapi kata mazhab Maliki Hambali enggak ada masalah. Yang penting kalau dia sudah sah sholatnya, maka sah sholatnya. Karena argumentasinya sederhana.
Oke, nggak sah karena dia nggak kunut. Zuhur asar kan sah, sholat semua kan. Ini penjelasan terkait dengan apa syarat sahnya sholat berjamaah. Kenapa harus dijelaskan? Supaya nanti tidak ada jamaah yang mengatakan, repot amat jamaah, udahlah saya nggak berjamaah aja Pak Ustadz, saya repot amat berjamaah kan. Nah begitu, ini supaya dijelaskan bahwa sholat berjamaah itu ada ketentuannya. Tapi di kita biasanya sudah berjalan apa? Mengambil mazhab Maliki dan Hambali, tidak ada masalah. Dia beda mazhab. Apalagi imamnya mazhab kelima, dia nggak tahu bermazhab, ini imam aja, berarti ya nggak ada masalah kan begitu. Bapak mazhab apa? Syafi'i, Hanafi. Apa itu Syafi'i? Yang baru nggak tahu dia, sudah. Yang ke-11, an yakunal imamu adlan fala tasihhu imamatul fasik indal Hanabilah. Jadi imam itu harus adil. Tidak boleh imamnya fasik menurut Hambali, menurut Maliki sah tapi makruh. Syafi'i, Hanafi tidak berpendapat. Nah, jadi yang ke-11 ini masalahnya apa ya? Menurut mazhab Hambali, kalau imamnya fasik nggak sah. Pernah kejadian ya di jam 2 atau di mana itu, karena nggak suka ya sudah, nggak boleh kan? Karena dia terkenal misalnya dulu pemabuk, penjudi gitu, nggak bisa imam. Saya nggak mau karena fasik, ya sudah. Karena mazhab mengatakan tidak boleh imam menjadi yang fasik. Tapi saya sudah bertobat. Nah, kata mazhab lagi sah tapi makruh kan gitu ya. Tapi mazhab Syafi'i, Hanafi tidak berpendapat, artinya nggak ada hubungan fasik dengan tidak fasiknya. Yang penting ketika sholat dia tidak dalam keadaan fasik. Dia sholat, bacaannya bagus, ya berarti sah. Kecuali lagi sholat dia fasik, gimana lagi sholat fasiknya? Sholat dia nyanyi, ya batal sholatnya kan? Nah, fasik itu namanya. Jadi imam adil ini hanya mazhab Hambali yang menyatakan menjadi syarat sahnya sholat berjamaah. Mazhab Maliki mengatakan makruh, Syafi'i, Hanafi tidak berpendapat. Sekarang kita masuk, siapakah yang berhak jadi imam secara proporsional dan yang sempurna? Ahaqqun nas bil imamah fi zurufinal hadirah. Kata pengarang kitab ini, yang berhak jadi imam pada zaman sekarang siapa aja? Ini karena fikih 4 mazhab, dia menjadi komentar. Pertama apa? Wal afqah al-a'lam bi ahkamis shalah. Pertama apa? Orang yang paling faqih, paling berilmu dalam ilmu fikih salat. Berarti dia paham rukunnya, paham syaratnya, tahu yang membatalkan. Wa hadza huwal mafhumu fiqhan. Inilah pengertian fikih. Siapa yang berhak jadi imam? Satu, yang paling faqih, paling paham hukum salat. Pak Ustadz, saya mau jadi imam, cuman saya kapasitasnya spesialis hukum zakat. Oh, nggak bisa, hukum sholat yang diminta. Nah, yang paling paham hukum sholat. Ini pandangan fikih, artinya ulama sepakat semua yang berhak jadi imam, yang paling fakih, ilmunya paling paham tentang hukum sholat. Tapi ulama mencoba memberikan urutannya berdasarkan mazhab masing-masing. Kita lihat mazhab Hanafi. Apa urutannya? 1, memahami hukum sholat. Yang kedua, hafal Quran standar. Apa ibu tahu apa Quran standar itu? Juz amma, juz 30. Hafal Quran standar. Baik bacaan dan tajwidnya. Yang keempat apa? Wara'. Apa itu wara'? Ya tadi bukan fasik, orangnya soleh begitu ya. Jangan nanti tiba-tiba imamnya tiba-tiba dia nyumbang 1 organ tunggal, lah itu nggak warok itu. Ya. Kemudian yang kelima, lebih tua berumur. Artinya yang satu muda, yang tua, maka dahulukan yang lebih tua umurnya. Summal ahsan khuluqa, yang baik akhlaknya. Yang satu suka bercanda, kadang candanya berlebihan, dan kadang-kadang candanya lari ke mesum-mesum. Nah, berarti yang nggak canda ini yang bagus ini. Lebih baik akhlaknya. Ada 2 imam, bacaannya bagus, tapi yang satu suka share-share gambar nggak jelas. Nah, ini kalah ini. Yang berakhlak yang satu lagi. Kemudian apa? Al-ahsanu wajha. Yang wajahnya apa? Menarik. Nah, ini yang waktu heboh Menteri Agama Fahrul Ghazi kan?
Yang glowing-glowing ya memang betul, memang dianjurkan imam itu yang menarik. Ahsanu wajhan. Summal asrafu nasaban. Nasabnya mulia dan bajunya bersih. Bukan mahal ya. Bajunya bersih. Rapi kelihatannya. Ini bagus nih untuk DKM, untuk memenuhi apa standar imam bersih, pakaiannya rapi. Fa in kana bainahum sultan. Tapi kalau ada penguasa, ada khalifah, ada presiden misalnya, bagaimana? Maka penguasa yang diutamakan. Nggak ada presiden, gubernur yang diutamakan. Nggak ada gubernur, bupati wali kota yang diutamakan. Nggak ada lagi kepala desa, camat, kepala desa yang nggak ada lagi ketua DKM. Jadi sesuai pimpinannya. Pak, nggak ada semua, berarti mereka nggak sholat berjamaah. Hah? Itu urutannya begitu. Dipersilahkan dulu. Baru kemudian apa? Kemudian qadi atau hakim. Nah, kalau pemimpin tadi nggak ada, berarti apa? Qadi atau hakim. Kalau nggak ada, tuan rumah. Jadi kalau misalnya sholat di rumah, tuan rumah, meskipun tuan rumahnya ngontrak. Karena nunggu pemiliknya jauh kan, tuan ngontrak. Kemudian dan qadi lebih diutamakan dari imam masjid. Tapi kalau nggak ada semua, maka imam yang masjidnya. Tapi kalau kualitasnya sama, diundi. Coba bayangkan itu. Diundi. Kebayang nggak? Imam itu berarti berlomba-lomba kan jadi imam. Kalau kita kan tolak-tolakan kan? Begitu ya. Nah, jadi kalau sama, diputuskan siapa yang lebih baik untuk menjadi imam. Nah, jadi kita kalau kira-kira lagi di masjid itu, kita hitung aja, oh saya layak, ya udah maju aja, nggak ada masalah. Nah, yang penting terpenuhi urutan-urutannya. Tapi yang jelas mazhab Hanafi mengutamakan apa? Sultan. Kalau ada pemimpin, maka dia yang ditawarkan terlebih dahulu. Berarti kalau dengan mazhab Hanafi apa syaratnya? Maka jadi pemimpin harus bisa baca Quran. Jadi pemimpin harus bisa mimpin sholat. Makanya kalau ada ide kita usulkan pilkada bisa baca Quran, nah, dari sini dasarnya itu. Karena kan mimpin sholat deh. Harus bisa bacaannya bagus. Hanya memang kalau diwajibkan agak repot. Calon ketua DKM harus hafal 30 juz. Mundur semua orang jadi ketua DKM. Mazhab Maliki. Mazhab Maliki yandabu taqdimus sultan au naibuhu walau bi masjid lahu imam ratib. Mazhab Maliki itu tegas. Meskipun ada imam tetap di masjid itu, kalau ada pemimpin, kata mazhab Maliki, tetap pemimpin yang jadi imam, kecuali pemimpin yang mempersilahkan imamnya. Tapi yang kalau nggak ada pemimpin siapa? Paling tinggi imam ratibnya. Jadi kalau ada imam tetap di masjid ini, dia tidak perlu harus mempersilahkan ustadznya atau penjabat untuk imam, nggak perlu, karena dia yang paling tinggi kan dalam mazhab Maliki. Kalaupun ditawarkan, ya ditawarkan, tapi kalau nggak apa-apa, karena dia sudah menjadi imam tetap masjid. Kata mazhab Maliki ya. Apa urutannya? Imam tetap masjid. Apa yang maksud tuan rumah? Yang rumahnya dekat masjid ya. Nah, dekat masjid ini, nah itu jadi imam tuh penting. Kemudian meskipun dia ngontrak di situ, ngontrak di sini kan ada yang itu dikontrakin, nah tidak ada urusan, yang penting dia pemilik tuan rumah. Kemudian yang paling faqih, paling mengetahui sunnah, jadi levelnya pemimpin, imam tetap, baru kemudian apa? Paling faqih, memahami sunnah, paling baik bacaannya, taat ibadahnya, lebih dahulu masuk Islam, baik nasabnya, baik akhlaknya, baik pakaiannya. Jika kualitasnya sama, maka diundi di antara mereka, kecuali mereka ridho satu sama lain. Udah, kamu aja maju, nggak masalah. Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i, wali, pemimpin yang menguasai wilayah itu lebih berhak daripada imam orang yang faqih. Jadi dia kepala desa, camat itu lebih berhak jadi imam. Setelah itu baru urutannya apa? Imam rawatib. Jadi imam tetap mazhab Syafi'i itu Sunan Maliki, imam tetap yang menjadi pemimpin. Imam rawatib itu yang ditentukan DKM. Siapa imam? Kan ada imam rawatib ya, imam tetap.
tuan rumah yang paling faqih, paling baik bacaannya, paling wara', dan Syafi'i menambahkan sudah menikah. Ini yang mau saya jelaskan. Mazhab yang mewajibkan sudah menikah itu mazhab Syafi'i. Makanya di Indonesia itu kalau belum menikah, belum sempurna jadi imam. Saya pulang dari Kairo tahun 2005 itu di kampung saya, tetap nggak boleh jadi imam karena saya belum nikah. Itu kan mazhab Syafi'i itu lain itu. Kenapa? Karena belum menikah. Karena saya masuk apa? Yang sudah menikah. Yang lain sama tambahannya ya. Tapi Imam Syafi'i masukkan yang sudah menikah. Mazhab Hambali. Hambali sama. Kalau ada pemimpin itu diutamakan, tapi urutannya paling faqih. Semua sama-sama rata. Hanya bedanya mazhab Hanafi dan Hambali tidak menetapkan imam rawatib menjadi tertinggi. Tapi Imam Syafi'i dengan Maliki, imam rawatib itu yang imam paling tinggi. Tapi empat-empatnya sepakat, kalau ada pemimpin, pemimpinlah di atas semuanya. Nah, dengan kata lain, berarti pemimpinnya memang harus bisa memimpin sholat. Karena hukum fikihnya begitu. Kemudian, yang makruh menjadi imam dan hal-hal yang harus dihindari imam agar tidak jatuh pada makruh. Yang pertama apa? Al-fasiqul alim. Tadi sepakat tadi ya, mazhab Syafi'i dan Hanafi tidak berpendapat. Maliki dan Hambali yang berpendapat ya, bahwa makruh hukumnya menurut Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali apa? Imamnya fasik meskipun cerdas. Tapi kata Hambali, sholat Jumat, sholat Id boleh karena darurat daripada nggak ada. Nah, tapi mazhab Hanafi boleh kalau makmumnya fasik semua. Nah, jadi misalnya dia imam di lapas, kan sama semua itu, satu level, nah, itu boleh. Gitu ya. Nah, yang kedua, pelaku bid'ah. Itu makruh jadi imam. Apa itu bid'ah? Tentu nanti penjelasan lebih detail. Tapi pelaku yang mengerjakan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, makruh imam yang buta. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau imamnya buta itu makruh. Muncul pertanyaan, gimana dengan kasus imam Masjid Madinah, Imam Huzaifi, kan buta itu. Nah, ada pengecualian. Imam mazhab Syafi'i mengatakan sah imam yang buta. Tapi mazhab Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan makruh. Apa dasar mazhab Syafi'i? Karena Nabi pernah memerintahkan Ummu Maktum. Ummu Maktum siapa? Muazin Nabi ya, yang buta itu diminta menjadi imam. Kan muazin Nabi ada dua, Ummu Maktum dengan Bilal bin Rabah. Yang keempat, nah ini kalau ini Bapak Ibu penting ya. Siapa yang imam makruh itu? Kalau jamaahnya nggak suka, nah itu makruh jadi imam. Pertanyaannya, bagaimana Ustaz standar jamaah nggak suka? Nggak sukanya itu bukan dengan bacaannya. Pak Ustadz, tolong ganti imam tarawih. Terlalu lama, itu bukan makruh itu. Jamaahnya yang makruh itu. Kita mau yang ekspres, bukan. Ini maksudnya jamaah tidak suka atau dia sudah terindikasi akhlaknya kurang baik, jamaah banyak menggibahkannya, gosip-gosip, mendingan dia tidak jadi imam. Saya nggak mau Ustadz dia jadi imam. Kenapa? Dia partai tertentu misalnya. Ah, itu masuk itu. Ya berarti ya udah tidak harus menjadi imam. Tapi jamaahnya nggak mau ya, bukan jamaah yang nggak pernah ke masjid nggak mau, beda lagi tuh. Jamaah masjid ya. Saya sering sekali kalau sudah diminta menyelesaikan perkara tengkar di masjid, saya bilang yang bertengkar siapa? Jamaah Pak Ustadz. Panggil saya. Sering ke masjid nggak? Enggak. Ya udah, menang yang ini saya bilang. Langsung. Nggak pernah ke masjid ribut kan? Jadi gimana Pak Ustadz? Sering ke masjid? Jarang Pak Ustadz. Nah, ini aja diikuti yang sering ke masjid. Karena dia lebih tahu keadaan masjid daripada yang tidak pernah ke masjid. Nomor 5, makruh imam membaca bacaan yang panjang. Tapi Bapak Ibu perlu diingat, juz 30 itu pendek ya. Tadi imam tadi baca itu kategori pendek. Karena juz 30. Yang panjang itu imamnya baca surat An-Nisa. Nah, itu panjang itu. Nah, baca surat Ali Imran. Nah, itu maksudnya makruh kalau panjang. Tapi memang
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat maghrib itu memang bacaannya kalau enggak al-kafirun dengan alif, karena memang waktunya pendek. Kapan Rasul panjang baca itu? Kalau isya dengan subuh. Kalau maghrib memang enggak dianjurkan panjang-panjang. Jadi kata Rasul kalau jadi imam apa? Bacaan yang pendek. Sholat Jumat, nah itu juga standar. Tapi saya mau luruskan, standar itu artinya minimal bacaan juz amma. Jadi amma yatasaalun itu standar. Sampai habis standar. Dibagi dua bagus. Dibaca habis juga standar. Yang keenam, menurut mayoritas ulama makruh imam menunggu. Jadi makruh imam di sini nunggu nggak boleh. Kenapa makruh? Di mana nunggunya? Di ruang tunggu. Karena kalau sudah ada imam itu harus sholat. Tapi mazhab Syafi'i malah dianjurkan imam nunggu di sini supaya orang bergerak semua. Oh, ada imamnya kan begitu ya. Nah, jadi itu lebih kepada apa? Makruh atau tidaknya ada imam. Jalan tengahnya biasanya imamnya biasanya disuruh istirahat di dalam kan. Qomat dia baru keluar. Yang ketujuh, makruh imamnya cadel. Makruh imamnya tidak fasih menyebutkan huruf-huruf. Makruh imamnya orang kampung Baduy, nah, yang jauh dari mana, yang jauh dari peradaban, itu makruh menjadi imam. Kata mazhab Hambali, boleh kalau memang agamanya bagus. Jadi Bapak Ibu sekalian, Arab Baduy itu memang dalam kisah-kisah Rasul memang yang nggak berperadaban. Kan pernah suatu masa Arab Baduy datang ke Madinah, dia kencing kan di Masjid Nabawi itu. Sahabat mau mukul rame-rame, kata Rasul jangan, dia nggak paham. Nomor 10, makruh imam itu di atas makmum satu hasta. Jadi Bapak sekalian tidak boleh imam itu lebih tinggi ya. Kan saya ditanya, apa hukumnya imam lebih tinggi? Tidak boleh satu hasta, berarti segini ya. Lebih tinggi. Tapi kalau sedikit aja satu keramik itu nggak ada masalah. Karena yang tinggi itu Syiah biasanya. Dia paling tinggi imamnya sendiri. Nah itu tidak boleh. Ada yang nanya, Ustaz boleh nggak dikit? Dikit nggak apa-apa. Tapi satu hasta zero itu begini. Berarti tinggi tidak diperkenankan. 11, makruh kalau imamnya jelas anak dari hubungan zina. Nah, tapi ini makruh hukumnya. Jadi tahu anak itu anak di luar nikah misalnya. Nah, itu tidak diperkenankan jadi imam. Makruh tapi ya. Sah-sah tapi makruh. Ini hadis-hadisnya. Saya percepat saja karena ini yang saya mau sampaikan edaran daripada Bimas Kementerian Agama tahun 2017. Syarat imam masjid, Islam laki-laki dewasa, adil, sehat jasmani rohani, berakhlak mulia, berpamar sunnah wal jamaah, memiliki komitmen terhadap dakwah Islam. Ini syarat umum menjadi imam. Bimas nomor 582 tahun 2017. Waktu itu dirjen tanda tangan Muhammad Amin namanya. Ini standarnya. Sekarang syarat umum menjadi imam tetap. Ini kan imam masjid secara umum nih. Sekarang imam tetap. 1, punya paham fikih sholat. 2, bisa baca Quran dengan tahsin tartil. Bisa membimbing umat, memahami problem umat, memiliki kemampuan membimbing sholat, zikir, dan doa rawatib. Bisa berkhutbah dan punya wawasan kebangsaan. Kalau yang tadi titipan dirjen itu, punya wawasan kebangsaan. Ini standar jadi imam. Jadi sudah ada standarnya sebenarnya. Nah, sekarang baru masuk urutan-urutan terakhir. Kalau jadi masjid negara, berarti masjid Istiqlal ya. Minimal S1, hafal Quran 30 juz, suaranya merdu, paham fikih, hadis, tafsir, bisa bahasa Arab atau salah satu bahasa asing lainnya. Ini untuk standar masjid negara, Istiqlal ya. Bawahnya masjid nasional, masjid raya, provinsi. S1, hafal 10 juz, suara merdu, bisa bahasa dan sebagainya, sama. Jadi bedanya kalau masjid negara 30 juz, provinsi ya berapa? 10 juz. Turun lagi, tingkat kabupaten Masjid Agung. Nah, itu hafal 2 juz. Baru masjid kecamatan, hafal juz 30. Nah, ini masjid kecamatan. Masjid desa, masjid jami, hafal juz 30, tapi pendidikan udah SMA. Jadi kalau masjid di desa, masjid jami itu desa. Masjid imam tetap bersejarah. Itu jadi masjid-masjid yang jadi situs-situs ya.
masjid-masjid bersejarah, masjid Cengho misalnya, masjid apa lagi yang situs-situs ya, itu juz 30. Sekarang masjid perumahan terakhir, masjid di tempat publik, nah ini standar minimalnya. Nah, masjid komplek, masjid perumahan, masjid kantor gimana? Enggak ada pembahasannya. Terakhir ini, kan ada masjid di kantor ya. Standarnya Pak, berarti mengambil yang ini minimal SMA, minimal juz 30, suaranya merdu, paham fikih, hadis dan tafsir. Yang ingin saya Bapak sekalian sebelum penutup, bahwa pandangan fikih detil ternyata juga negara sudah memberikan panduannya. Kenapa tidak berjalan? Pertanyaannya, karena kalau negara lain imam khotib itu PNS. Negara mengatur. Kalau kita kan mungkin yang negara punya ada namanya Pusdai ya, Pusat Dakwah Islam, mungkin ada syaratnya ada PNS, tapi kalau yang komplek kan tidak, biasanya karena tergantung dengan kemampuan komplek itu. Jadi poinnya adalah ini adalah gambaran hukum fikih terkait dengan siapa yang menjadi imam, maka kita sebagai jemaah harusnya punya kepentingan yang sama untuk mencari imam yang terbaik agar sholat kita menjadi lebih baik dan lebih berkualitas. Saya kira itu mengambil waktu yang cukup panjang. Yang bertanya saya persilahkan sebelum saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi setelah ini jangan takut jadi imam ya. Nah itu maksudnya, wah, jadi nggak mesti ya. Nah, itu kan standar kesempurnaan, bukan standar membatalkan sholat. Cukup Bapak Ibu sekalian? Cukup ya? Kalau nanti pingin banget jadi imam, tapi kapasitas nggak memenuhi, jadi imam sholat zuhur asar aja. Nah, insya Allah aman itu. Nah, tidak ada masalah. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.